Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam supernatural. Sahabat TH2 TV, saat ini saya sudah bersama Abah Suud. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat TH2 TV, episode kali ini kita akan membahas episode lanjutan dari Jalan Pintas Menjadi Kaya dengan banyaknya pertanyaan dari Sobat TH2 TV mengenai bagaimana tata caranya, apa itu zikir suryani, maka akan kita bahas pada episode kali ini. Baik, Abah Suud. Oke. Banyak nih ternyata yang tertarik perihal Jalan Pintas Menjadi Kaya kemarin nih. Makanya Alhamdulillah. kali ini kita bahas ya. Oke. Baik, zikir suryani itu apa itu Abah, zikir suryani? Zikir suryani itu apa? Sebagaimana di konten pertama sudah kita singgung ya. Lebih saya ulang lagi, zikir suryani itu adalah sekumpulan aurat yang berbahasa suryani. Ya. Nah, di situ adalah banyak petunjuk-petunjuk bagaimana hamba Allah itu berikhtiar meminta permohonan kepada Allah Ta'ala. Jadi dari sekian banyak dan diperbolehkannya doa, satu diantaranya bernama zikir suryani. Zikir suryani. Gitu. Nah, Abah, bagaimana cerita awalnya sampai zikir suryani itu ada gitu? Jadi yang ingin saya tanyakan adalah Sobat TH2 TV, sejarah gimana sih ini bisa ada zikir suryani itu sampai akhirnya diijazahkan, bahkan sampai saat ini Abah pun menguasai hal zikir suryani tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang melatar belakangi adanya zikir suryani itu adalah dari sebuah keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Di sana ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban memperoleh petunjuk ini dari Rasulullah. Ya Abadzar, arba'atun suryaniyuna Adamu wa Syith wa Akhluh wa huwa Idrisu wa huwa awwalu man khatta bil qalam wa Nuh. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, ada 4 nabi yang berbangsa dan berbahasa suryani. Dia adalah Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Akhluh. Nabi Akhluh ini wahwa Idris, dalam nama lain adalah Nabi Idris. Dan Nabi Idris ini wahwa awaluman khotobil kolam, orang pertama yang pertama kali menulis dengan pena. Wa Nuh, yang keempat adalah Nabi Nuh. Jadi saya ulang, Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, dan Nabi Nuh adalah para nabi dan rasul-rasul Allah yang menggunakan bahasa suryani. Banyak disimpulkan oleh ahli-ahli sejarah bahwa bahasa suryani ini menjadi bahasa awal dari dunia manusia, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah pengembangan dari bahasa suryani dan seterusnya. Dalam konten kita yang kemarin saya katakan bahwa zikir suryani ini zikir yang berbahasa Suriah ya. Sesungguhnya tidak harus Suriah saja. Ya, saya ingin meluruskan, bahasa Suriah itu saat ini memang mirip-mirip seperti itu. Tetapi bahasa suryani itu sudah ada di Armenia, di Azerbaijan, di Irak, Iran, sampai ke Turki. Itu merupakan bangsa-bangsa yang dulu kala pada masa prasejarah Islam ini sendiri sudah menggunakan bahasa suryani. Lebih tua dari bahasa Ibrani, ya, sebagaimana yang dipakai oleh Nabi Isa, dan lebih tua dengan bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Nah, artinya bahasa suryani ini menjadi bahasa yang sangat tua dalam kehidupan manusia. Nah, zikir-zikir suryani ini dari situ latar belakangnya. Saking pentingnya zikir suryani ini sampai salah satu sahabat Nabi, beliau adalah pencatat wahyu, sehingga disebut katib ya, pencatat wahyu-wahyu ilahi yang ditulis. Satu diantaranya bernama Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ibnu Thabit berkata, An Zaid ibnu Thabit qala, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an ata'allama surniyata. Dari sahabat Zaid bin Sabit, beliau berkata, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari bahasa Suryani. Tuh, jadi pada masa Nabi Muhammad pun ditekankan kepada para sahabat agar bisa minimal memahami bahasa Suryani. Dari situlah bro, awal mula adanya zikir Suryani ini, gitu ya. Jadi jangan diartikan bahwa zikir Suryani sesuatu yang baru. Oh enggak, itu sangat kuno sesungguhnya, sangat awal dalam dunia kehidupan kita, gitu. Lanjut, apalagi bro? Jujur saya aja baru dengar itu bahasa Suryani. Baik, selanjutnya bagaimana kaifiahnya, Abah? Kaifiahnya, Betul. di dalam mengamalkan zikir Suryani, Betul. pasti terjadi relativitas tergantung dari sanad ijazah orang itu memperoleh. Kaifiah itu tata cara ya, tata cara bagaimana mengamalkan zikir Suryani. Dan dalam tema kita yang diberi judul Jalan Pintas Menuju Kaya, ini tidak satu-satunya fadilah dari zikir Suryani. Luas sekali zikir Suryani itu. Melalui zikir Suryani ini bisa menjadi sebuah pola-pola kekuatan kanuragan, bisa juga untuk pola-pola pengobatan, keselamatan, dan baru pada soal jalan pintas menuju kaya. Sub yang ingin saya bahas dalam konten kita ini, mudah-mudahan ini manfaat pada zaman yang lagi kayak gini. Amin. Nah, itu saya coba mengungkapkan di dalam konten ini, harapannya bisa manfaat untuk umat. Pada kaifiah zikir Suryani dari sanad ijazah yang saya terima, polanya ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, sang peminat ini setelah diberi ijazah, kemudian mengamalkannya di dalam 11 hari. Jika dia lulus dalam 11 hari tersebut, masuk periode kedua, tahapan kedua 11 hari pula. Lulus lagi dalam tahapan kedua, masuklah pada tahapan ketiga, dia mengamalkan zikir Suryani ini dalam 11 hari pula. Jadi totalnya 33 hari. Tetapi bisa saja gugur di tahap pertama. Kemudian tidak puasa, enggak. Zikir Suryani itu hanya dibacakan malam hari saja bro, gitu ya. Mana malam hari itu pengertiannya, ya kan? Ya awaluha bisafakil ahmar, awalnya ditandai dengan mega yang merah, masuk maghrib. Wa akhiruha, dan akhirnya bitulu'il fajri, dengan munculnya fajar. Itulah malam hari. Orang bebas mengambil malam hari, mau jam berapapun sesuai dengan kenikmatan dan kenyamanan masing-masing. Cukup membaca zikirnya saja, tidak puasa. Bahwa orang kemudian sambil menjalankan puasa sunnah, ya lebih baik lagi. Itulah sekilas kaifiahnya secara garis besar setelah orang tersebut diijazahi. Gitu. Dari kaifiah tersebut, Abah, itu ada alatnya nggak? Misalnya butuh parfum, atau misalnya butuh minyak wangi atau sesuatu barang dari Abah sendiri, itu ada nggak? Ya gini brother, saya perlu jelaskan juga ya. Mohon maaf nih ya, saya mohon maaf sekali, banyak sekali di kalangan paranormal ya, ahli-ahli supranatural itu yang banyak menggunakan piranti-piranti peralatan-peralatan. Sah-sah saja sebenarnya, tetapi yang kadang kita sedih adalah mereka memanfaatkan pola-pola peralatan ini untuk mencari fulus, gitu ya. Dengan minyak wangi, kamu harus cari malaikat minyak wangi, malaikat jungkir balik. Bukan cuma malaikat subuh, malaikat jungkir balik, malikul buhur, segala macam ya. Ini pola-pola itu menjadi terlampau mengada-ada. Alhamdulillah dari sanad ijazah yang kami terima cukup hanya menggunakan wewangian. Pasti wewangian di sini sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi. Boleh dong menggunakan bukhur. Oh repot menggunakan bukhur, ya gunakan saja barangkali hio yang dibakar, itu juga menimbulkan wangi. Jadi orang nggak harus beli kepada saya wewangiannya, disesuaikan dengan selera orang itu sendiri mau mengambil wewangian yang model apa. Itu jelas ya? Jelas. Yeah. Baik Abah, saya mau ulang lagi perihal fadilahnya. Fadilahnya itu kan selain jalan pintas menjadi kaya, tadi Abah sempat singgung juga perihal
pengobatan, betul deh. Betul. Jadi fadilahnya ini apa aja, Bah? Fadilah utamanya dari zikir suryani ini. Saya pernah punya kenalan ya di Jawa Tengah. Ada seorang kiai yang berpola menggunakan zikir suryani ini mengobati pasiennya itu dengan besi yang panas, ditempelkan ke tubuh pasien. Beliau menggunakan zikir suryani. Itu ada nyatanya. Nah, kemudian ada juga seperti saya katakan di konten pertama. Konon katanya bahwa Pangeran Diponegoro ketika bergerilya melawan penjajahan Belanda, beliau mengamalkan zikir suryani. Sehingga seringkali ketika terkepung oleh pasukan Belanda, mereka lolos dan selamat. Di samping pola-pola gerilyanya. Kayak gitu ya. Jadi zikir suryani ini multiguna. Gitu. Saya tertarik mengambil satu segmen saja menjadi jalan pintas cepat kaya. Setidaknya saya ingin menjawab kepada umat, kalian jangan buru-buru ke kiri yang bisa berakibat buruk, tumbal, musyrik, murtad pasti. Kenapa kalau jalan pendekatan diri kepada Allah ada harus ke sana? Itulah maksudku. Baik. Oke. Abah, ya. Ini yang mungkin pemirsa tertarik ingin tanyakan, gitu ya. Untuk zikir suryani ini, jika saya dan pemirsa yang ada di rumah ingin berijazah gitu kepada Abah, itu ada maharnya nggak, Abah? Nah, oke. Ada maharnya atau tidak? Iya. Barangkali saya ingin tegas katakan dulu ya, saya bukan seorang dukun ya, yang kemudian mohon maaf menjadikan ini suatu kesempatan untuk menarik biaya konsultasi, kemudian juga ada mahar. Semua tidak ada. Semua tidak ada. Maharnya adalah Anda mau mengerjakan apa yang menjadi kaifiahnya dengan bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Yang tidak bersungguh-sungguh jangan salahkan saya. Apalagi Anda mengklaim Allah, kok saya tidak kabul. Loh, kok buru-buru ke situ? Segeralah muhasabah. Mengapa saya nggak bisa gol? Ada ketidakjujuran apa yang ada pada diriku? Menjadi satu kesempatan untuk muhasabah. Jadi saya tegaskan, di dalam sanad ijazah yang kami terima tidak ada mahar. Itu persoalan orangnya datang ke saya bawa duit sekarang, alhamdulillah bro. Maharnya ini tidak ada. Apakah khusus untuk zikir ini atau misalnya ada lagi untuk hal yang lain? Karena Abah berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya. Pada saat saya waktu itu sempat belajar di salah satu perguruan, gitu ya, seorang guru saya ini memintakan sebuah mahar, Abah, untuk saya menebus ilmu tersebut yang ingin diijazahkan. Nah, sebenarnya kenapa ada maharnya? Pada zikir suryani, saya ulang dulu, pada zikir suryani ada yang berpola menggunakan mahar, ada juga yang tidak. Alhamdulillah dari sanad ijazah yang saya terima itu tidak ada mahar. Tuh, tegas saya katakan ya. Oke. Jadi mungkin saja apabila ada orang yang menggunakan mahar, ya kewenangan dari seseorang yang ingin memberikan ilmu. Lanjut, apa lagi bro? Baik Abah, maaf kalau misalnya menyinggung ya pemirsa ya. Kadang mungkin pemirsa TH2 TV di rumah juga bertanya-tanya. Kadang kalau seorang guru gitu ya, ini kita bukan bicara soal Abah ya, gitu. Kita bicarakan orang lain, mungkin sebagian ada yang minta ijazah tapi minta mahar. Maharnya itu biasanya digunakan untuk apa sih Abah? Digunakan untuk apa biasanya? Saya ingin menjelaskan dulu kedudukan mahar ya. Baik. Sebelum digunakan untuk apa? Mahar itu satu pemberian yang bersifat menyenangkan. Ente ibaratnya gini, pada suatu peristiwa akad nikah kan ada mahar. Mahar itu kan sesuatu pemberian yang bertujuan untuk menyenangkan calon yang akan kita pinang, kan gitu ya. Nah, artinya bahwa itu bersifat untuk menyenangkan. Dan di dalam hal mahar tersebut juga memang ada unsur tadfa minal bala, sebagaimana sodako bisa menolak bala dan mendorong kepada kesungguhan dari seseorang mengerjakan amaliyahnya. Jadi ya, dunia para guru-guru supranatural yang menggunakan mahar tidak salah. Saya katakan tegas tidak salah, gitu ya. Kalau memang disampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak mengada-ada. Bahwa saya kebetulan saja pada zikir suryani ini sanad ijazahnya tidak diharuskan ada mahar. Maharnya hanya bersikap hanya hal yang harus dikerjakan dalam amaliyahnya saja. Gitu. Lanjut.
pada persoalan mahar ini memang pada sebuah amalan yang amalnya kan ada dua, ada yang maksus, ada yang ghairu maksus. Yang maksus itu yang khusus, biasanya ada nih maharnya. Yang ghairu maksus juga ada, gitu ya. Tetapi sebagian besar yang ghairu maksus tidak ada. Nah, sehingga yang maksus tadi, sifat yang maksus tadi itu kan mastur, suatu ilmu yang tersembunyi. Kalau yang ghairu maksus itu mukhtar, sesuatu yang terbuka, sehingga tidak mungkin ada mahar. Itu persoalan mahar. Banyak kemudian oknum kiai sekalipun, seorang urus mau kiai, mau habib, mau gus, ya, kalau berpraktek meminta mahar itu di luar batas kemampuan orangnya, itu bukan akhlak dari para ulama, gitu ya. Walaupun itu boleh, tapi cobalah cerna baik-baik. Orang lagi butuh, sekarat, dulu malah dimintain mahar, apalagi gila-gilaan. Bahwa sebatas mahar yang dibenarkan oleh dunia ulama, itu juga kesediaan dari sang peminat. Kamu mampunya berapa? Bukan kamu harus memberikan mahar kepada saya sekian. Itu salah. Gitu. Lalu mahar itu buat siapa? Pertama boleh dinikmati oleh sang guru, ya, sang pemberi ilmu itu sendiri, boleh. Tetapi banyak juga dunia ulama yang mengambil hanya 1/8, gitu. Selebihnya diserahkan kepada umat, sebagaimana beliau beribarat kepada mustahiknya zakat. Saya 1/8 sajalah sebagai amil, selebihnya kepada umat. Itu lebih baik lagi. Nah, kalau kemudian kawan-kawan datang kepada para ulama, bayangkan akhlaknya bagus, kaifiahnya bagus, ya ridhonya Allah turun, mabruk barokahnya turun. Tapi kalau sudah pakai mahar yang gila-gilaan apa, ikhlasnya di mana dalam hal memberi ini? Tahunnya nggak ada, gitu ya. Jadi mahar itu memang boleh dinikmati, tetapi sebagian dari mereka, dari para ulama, kadang cuma 1/8 saja, gitu. Baik, pemirsa Th2 TV di rumah, berarti di sini saya ingin menegaskan bahwa Abah Suhud ini hanya ingin membantu kita ya, Abah ya, benar ya? Amin. Amin gitu. Tidak ada bermaksud untuk meminta mahar atau bagaimanapun. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngasih ya alhamdulillah ya, namanya rezeki kan, masa kita tolak gitu. Banyak bro, tapi subscribe aja udahlah. Okay. Tapi balik lagi nih, ini ada salah satu komentar netizen Abah gitu yang menurut saya lumayan radikal, karena setelah kita membuat video episode yang kemarin gitu ya, banyak peminatnya komentar baik melalui email ataupun WhatsApp gitu. Ini ada salah satu Abah komentar yang menurut saya cukup radikal, yaitu ini. Abah nih sebenarnya gitu ya, membuat konten ini cari pasien atau gimana sih gitu. Abah nih dukun online ya gitu. Alah dukun nih. Ya. Kayak gitu Abah. Jadi gimana Abah? Baik. Gitu. Tidak menutup mata. Ya, memang banyak terjadi pola-pola orang membuat konten itu menjaring orang untuk konsultasi ke dianya. Pasang nomor WA segala macam. Itu sebagaimana praktek dukun online. Nah, untuk bilang mencari talik, saya tidak mau masuk ke situ. Saya buktikan gini bro, saya menjadi narasumber di beberapa majalah yang bertaraf nasional, ya. File saya banyak dan boleh Anda cek, ada di majalah Misteri, Liberty, Matras dan sebagainya. Saya hanya menjadi narasumber dan saya tidak pernah memasang iklan atas diri saya pada majalah tersebut. Artinya ketika saya ditanya oleh wartawan, saya menjawab apa adanya, kedudukannya hanya narasumber saja, tidak menjadikan itu pola-pola iklan untuk diri saya, apalagi saya sampai memasang iklan. Fakta loh ya, fakta nih ya. Jadi bahwa konten yang kita buat ini mari kita sepakati, ini upaya ta'awun diantara kita, antara TH2 TV dengan kawan-kawan Sobat TH2 subscriber kita. Jadikan ini menjadi pergaulan yang manfaat, bukan untuk menjadi dukun online. Kalau saya mau dari dulu aja bro, gitu. Lanjut apa lagi? Jadi gimana komentar Abah nih perihal tanggapan dari sobat-sobat TH2 TV ini, baik yang positif ataupun negatif? Karena kan dari kemarin kita sudah membahas tentang Jalan Pintas Menjadi Kaya ini sampai ada episode lanjutannya, karena
begitu banyaknya peminat dari episode kali ini, kayak gitu. Bagaimana tanggapan Abah? Baik. Sesuatu yang pro kontra, percaya tidak percaya, like and dislike, ya, itu akan terjadi seumur zaman. Biarkan itu semua terjadi. Kewajiban kita hanya ingin membuktikan saja bahwa apa yang buruk mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Kita akan ta'awun terus, kita akan berbuat baik saja, menyerukan kebenaran saja, mengajak kepada kawan-kawan Sobat Tehadu ini untuk zikrullah. Dan lebih penting lagi, dengan maraknya cerita-cerita pesugihan, Masya Allah ya, kalau cerita pesugihan itu banyak sekali diminati di kalangan para pemirsa YouTube ini. Itu fenomena yang mereka menikmati atau sesungguhnya minat apa enggak? Bayangkan kalau orang itu banyak meminati. Maka pola-pola kita ini berharap ini menjawab jangan buru-buru ke kiri. Ingat, akan terjadi musyrik dan murtad jika Anda seorang muslim. Jika bukan muslim pun Anda akan menerima derita-derita tentang tumbal dan sebagainya. Cari jalan baik-baik. Karena Allah Maha Murah, Allah Maha memberi petunjuk, dan pola-pola seperti itu, ikhtiar seperti itu ada. Jadi, kalaupun di antara para Sobat TA2 kemudian menilai kita seburuk itu, ya kita doa saja, insya Allah mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita yang seburuk itu. Gitu. Baik, Okay? Mbah, pertanyaan terakhir ya pemirsa TA2 TV ya. Okay. Sebenarnya kemarin itu banyak sekali ya Mbah yang penasaran. Tadi kita sudah sempat bicara sekilas bagaimana kaifiahnya, gitu. Amalannya bagaimana sih Abah? Karena kan kita ini dari kemarin itu Abah tidak menjelaskan bagaimana amalannya. Kenapa Abah nih nggak mau menjelaskan ke kita melalui video apa sih amalan yang harus dijalankan seperti itu Abah? Baik, pelit amat ya. Kenapa nggak disampaikan saja? Iya. Ya gitu. Oke, gini bro. Sebenarnya murah itu tidak boleh murahan. Ya, kita tuh bermurah hati. Ini kaifiahnya begini, ini apa? Nah, kalau saya kemudian tidak menjelaskan zikir suryani yang akan kami bagikan kepada para peminat bla bla bla, semata-mata saya hormat kepada guru-guru, pada para sanad ijazah yang memberikan ilmu itu. Kedua, saya ingin meluhurkan amaliyah yang bagus, gitu ya. Itu murah boleh dimiliki orang, tapi nggak boleh murahan. Jadi mohon maaf ketika saya tidak menyampaikan di dalam konten ini semata-mata untuk kemuliaan itu semua dan supaya tidak timbul fitnah, apalagi ya pada posisi akhlak. Masa orang ingin mempelajari sesuatu yang maksus muwajjahah saja, ketemu saja tidak mau, mintanya instan langsung. Anda tidak punya kesungguhan, datang dong silaturahim. Mari kita jalin dan kemudian kita saling menjelaskan supaya lebih bisa terpahami. Alasannya itu. Bayangkan kalau hanya ini loh amaliyahnya, nanti apa yang akan dikerjakan oleh mereka? Kurang manfaatnya. Itu alasanku. Jelas bro? Jelas. Oke. Berarti secara tidak langsung Abah ini setuju ya kalau misalnya ada Sobat TA2 TV di rumah ingin datang gitu ya, bersilaturahmi dengan Abah, berarti TA2 TV ini sangat terbuka lebar ya Bu untuk Insya Allah terbuka lebar, kita saling paham, saling mengerti saja. Mohon maaf kalau keterbatasan waktu dan sebagainya, ya semua sabar gitu ya, kita bisa saling mengunjungi. Terutama kawan-kawan yang di luar kota, nun jauh di sana, ya harus juga bijak, kesempatannya memungkinkan tidak. Demikian pun kondisi waktu kita. Cuman persoalan itu aja, lebih pada teknis. Pada dasarnya marhaban bikum, welcome. Mari kita ketemu. Mari kita bahas zikir suryani. Mari kita gapai harapan dunia indah, dunia penuh dengan cinta. Itu bro. Baik, sekiranya cukup ya Abah ya. Oke, baik, makasih. Baik, terima kasih ya Abah. Pemirsa TA2 TV di rumah, saya akan mengambil ringkasan dari episode kali ini. Bahwasanya apa itu zikir suryani sudah dijelaskan pertama kali di video. Apa itu tentang zikir suryani. Namun di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa zikir suryani itu tidak ada maharnya. Dan Abah Surut itu bukan seorang yang semena-mena ingin mencari pasien, tapi melainkan ingin sharing terhadap pemirsa TA2 TV di rumah. Sebagaimana semoga juga itu menjadi sebuah manfaat untuk kita semua. Baik,
sekiranya cukup dari kita untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam supranatural, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.